Lapor polisi, buru. Lapor polisi sekarang juga biar dijerat. Untuk urusan kayak gini gak usah diajarin. Yang tua-tua tuh udah punya konsep yang sangat matang, nggak perlu diajar. Karena yang lebih tua ini udah lebih dahulu juga makan asam garam kehidupan, pahit manis kehidupan sudah lebih dulu. Jadi kalau untuk bertindak itu penuh dengan konsep, tapi yakin dengan apa yang akan terjadi nantinya. So, waktunya untuk bermain-main terlebih dahulu biar tahu dinosaurus, fosil, tawas itu seperti apa. Gitu. Hantu di belakang banyak. Tenang aja, semua tinggal kode alam akan mengikuti arahan. Ya biar sekarang gua ada di garda depan. Ya agak mudahan dikit. Karena yang namanya orang yang udah hebat nggak bakalan mungkin mau cuci tangan. Cukup di belakang ngeliat aja apa yang akan terjadi nanti. Ada yang bilang katanya dengan tidak menyebutkan nama bisa seenaknya untuk menghina satu tempat atau sebuah profesi dan mengumbar kebencian di media sosial terus-terusan. Karena dia merasa aman dengan tidak menyebutkan nama. Apa itu baik? Nah, saya ambil contoh kemarin kejadian Kalimantan. Kenapa penduduk Kalimantan beserta netizen Indonesia, termasuk saya, bereaksi dan merasa tersakiti dengan ucapan seseorang itu. Dan akhirnya dilaporin juga kan. Begitu. Jadi dengan tidak menyebutkan nama tapi mengumbar kebencian, penghinaan sebuah tempat atau sebuah profesi, apapun itu, jika orang-orang yang termasuk di dalamnya merasakan tersakiti, itu bisa dilaporkan karena sudah masuk UU ITE. Begitu, paham? Urut mau dilaporin Ci sama kumpulan artis-artis zaman purba. Kalau dia sirik sama ini salah apa lagi? Di Wikipedia nggak ada, adanya di ensiklopedia dinosaurus itu tuh. Siapa yang omong? Tahukah kamu kenapa dinosaurus tidak mampu bertahan hidup di tahun 2022? Halo Sobat Fakta, Bang Pin. Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini nampaknya Denise akan jera dan kena batunya. Karena yang dilawan adalah artis-artis senior yang tidak sembarangan. Memang mungkin sekarang mereka masih diam, tapi mereka terus bergerak mengumpulkan fakta-fakta dan bukti-bukti. Hal itu seperti dikatakan oleh Boy Sandi, presenter MNC yang juga mantan presenter dari SCTV, pembawa berita dan MC. Boy Sandi mengatakan bahwa yang dilawan Denise kali ini bukan kaleng-kaleng, karena mereka semua merupakan artis papan atas meskipun sudah senior dan sekarang masih berkarya. Dan keseriusan mereka ini terbukti. Kemarin saja Emma Waraka sudah melaporkan Tiara Marlin dengan ujaran kebenciannya ke Polda Metro Jaya dan laporannya juga sudah diproses. Bahkan sudah ada pemanggilan saksi-saksi dan pemanggilan orang yang dilaporkan, yakni Tiara Marlin dan pengacaranya. Laporan itu kini pun terus berlanjut. Nampaknya kali ini Denise harus siap-siap menghadapi karma dari perbuatannya. Namun Denise nampaknya juga masih tidak jera dan terus saja mengata-ngatai artis-artis senior dengan sebutan dinosaurus, tawas, dan lain sebagainya. Untuk 4 artis zaman purba itu, udah deh, daripada kalian bikin surat terbuka nggak ada yang dengerin, mendingan aku saranin sih, yes, kalian berempat bikin surat wasiat aja. Itu lebih cocok. Hoba. Kalau kamu berharap aku kejar, maaf sayang, aku bukan anjing. Lu siapa bang? Nah ini dia netizen kepinteran, terlalu pintar. Coba, terlalu pintar, masih nanya. Kan bisa cek di bio-nya, gue siapa, nama gue siapa, Boy Sandi atau Boy Sandi Tamrin. Nah itu, gue manusia biasa yang kadang-kadang juga bisa berubah menjadi Power Rangers, kadang-kadang bisa berubah jadi Satria Baja Hitam, kadang-kadang bisa berubah jadi Pangeran Kodok. Ya, terkadang mengikuti situasi dan kondisi.
Ya, tapi aku memperkenalkan diri ya. Aku tuh Boy Sandi. Dulunya aku penyanyi. Aku juga pernah memenangkan kejuaraan lomba lagu Melayu senegara serumpun. Jadi se-Asia ya waktu itu. Gue udah punya album. Gue sempat jadi produser. Gue juga saat ini menekuni bisnis. Aku dan istriku sekarang juga punya perusahaan tambang batu bara di Kalimantan Timur. Begini ya, ini supaya Anda paham dengan maksud saya. Apabila seseorang telah menghina satu tempat atau satu profesi dan dia menyebarluaskannya di media sosial, walaupun dia tidak menyebutkan nama satu-satu orang, sama dengan halnya kemarin tidak menyebutkan nama penduduk yang ada di Kalimantan atau menyebutkan nama satu profesi, ya, dia tetap bisa masuk dalam Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2. Dan itu bisa dipidanakan. Jadi kadang-kadang orang itu suka salah kaprah. Dia pikir dengan tidak menyebutkan nama dan menghina-hina di media sosial, dia pikir itu tidak bisa dipidanakan, tidak bisa dilaporkan. Padahal itu salah. Gitu. Jadi kenapa saya bilang bahwa pembodohan itu hanya untuk orang-orang yang bodoh? Karena coba bisa dilihat lagi video-video yang lain. Ada seseorang yang bilang tanpa menyebutkan nama tapi hina aja terus, jangan kalah. Itu tidak akan dilaporkan. Itu tidak baik. Jadi untuk orang-orang seperti Anda yang cerdas, tolong difahami dan tolong dicerna. Isi video saya itu tidak menimbulkan hinaan sebenarnya. Mengerti? Paham kan? Begini adalah mengingatkan seseorang ketika dia menyebutkan satu tempat atau profesi dan dia menghinanya tanpa dia menyebutkan nama, itu akan menimbulkan reaksi dari orang-orang yang merasa sakit hati. Saya juga kemarin bikin video kok untuk membela Kalimantan karena saya tidak suka dengan ucapan seseorang itu yang menyebut Kalimantan tempat tit tanpa dia menyebutkan nama. Saya bilang orang-orang bisa bereaksi karena merasa sakit hati dengan ucapannya. Begitu, paham? Kenapa ya kemarin penduduk Kalimantan beserta netizen Indonesia mereka menimbulkan reaksi atas kata-kata seseorang yang bilang kalau Kalimantan itu adalah tempat tit. Coba, padahal dia itu nggak nyebutin nama loh, sama sekali nggak nyebutin nama orang-orang Kalimantan, ya kan? Oh, ya juga sih. Memang pembodohan itu hanya pantas dilakukan untuk orang-orang yang bodoh. Kenapa ya kemarin ada sibuk nyari tahu gali-gali informasi tentang artis legend yang sampai sekarang masih berkarya dan masih diingat sama orang. Mendingan aku kasih tahu ya kalau mereka itu adalah sahabat Power Rangers. Kita ngopi-ngopi dulu yuk. Pada sibuk nyari tahu. Teruntuk lightingnya Wiro Sableng 212 Jalas Reva Jayamahe, happy anniversary yang ke-20 tahun. Happy birthday atau happy anniversary nih. Pokoknya sukses selalu ya. Saya terlalu sibuk dan tidak perlu khawatir untuk memikirkan siapa yang suka sama saya atau yang tidak suka sama saya. Karena hidup itu harus terus berjalan. Lebih baik saya membuat karya-karya baru supaya bisa bermanfaat buat orang lain. Kamu suka saya suka kamu. Kamu mendukung saya mendukung kamu. Kamu tidak suka sama saya, nggak masalah. Karena hidup saya tidak tergantung sama kamu. Dan Nikutu mau pansos sama artis senior, gak apa-apa dibilang dari zaman dinosaurus. Dinosaurus itu hebat, makanya dibikin filmnya. Sutradaranya juga hebat yang bikin. Kalau kamu, apa? Sampah.